wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safia. Saya guru mata pelajaran di instansi SMP Negeri 2 Sampit. Di sini saya ingin berbagi praktek baik saya selama saya lakukan dalam pembelajaran bersama murid-murid saya di SMP Negeri 2 Sampit. Judul praktek baik saya adalah benahi literasi melalui strategi Instala. Nah, tujuan dari praktek baik saya adalah saya mengharapkan peserta didik mampu berliterasi matematis dalam pembelajaran berdiferensiasi, berbantuan media digital dengan model pembelajaran berbasis masalah. Latar belakang dari praktek baik saya adalah yang pertama, rapot pendidikan sekolah yang masih kategori sedang pada numerasi dengan masih warna kuning. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimum numerasi. Yang kedua, latihan literasi matematis jarang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Adapun langkah-langkah strategi Instala yang saya lakukan adalah yang pertama, melakukan asesmen awal untuk mengetahui tingkat kesiapan belajar peserta didik sebagai acuan untuk pembagian kelompok. Yang kedua adalah melakukan pemetaan, di mana dari hasil asesmen tadi kita memperoleh beberapa kelompok dengan kategori tingkat kesiapan belajar sedang dan tingkat kesiapan belajar rendah. Yang ketiga adalah perencanaan strategi pembelajaran. Nah, setelah kita melakukan asesmen dan pemetaan, lalu di bagian ini saya membuat strategi pembelajaran yang berdiferensiasi proses berdasarkan asesmen awal, melakukan pendekatan dengan model PBL dan berbantuan media digital. Nah, adapun pelaksanaan strategi Instala adalah sebagai berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sudah sarapan? Sudah. Benar? Sudah. Ada yang belum sarapan siapa? Sudah semuanya? Sudah. Hari ini yang gak masuk siapa? Sebelum melaksanakan kegiatan inti, saya ingin mengetahui kompetensi sosial emosional peserta didik, di mana mereka dapat mengenali keterkaitan antara perasaan, tindakan, dan pikiran yang dilakukan oleh peserta didik. Di bagian ini adalah diferensiasi proses, di mana dibagi kelompok berdasarkan asesmen awal sesuai dengan kemampuan dalam kesiapan belajar masing-masing. Di bagian kegiatan ini, saya memberikan pertanyaan pemantik untuk peserta didik dari tayangan yang ditampilkan di video. Dengan pertanyaan pemantik ini mengasah kemampuan peserta didik untuk bernalar kritis dan juga berkemampuan untuk berliterasi yang baik. Di bagian kegiatan inti ini, saya memberikan LKPD yang berbasis masalah dengan pembagian kelompok sesuai tingkat kesiapan belajar. Dengan berbantuan media digital dan model pembelajaran berbasis masalah, mereka sangat antusias dalam diskusi kelompoknya dengan benar-benar memahami masalah yang ada di LKPD masing-masing. LKPD yang disajikan adalah berbasis masalah, di mana kelompok benar-benar memahami dan bernalar kritis dalam memecahkan masalahnya. Di kegiatan ini terlihat anak-anak benar-benar melakukan literasi matematisnya dengan penuh semangat dan penuh penghayatan yang sangat luar biasa. Terlihat dengan antusiasnya anak dalam berdiskusi kelompok.
Di sesi tahap diskusi kelompok, yaitu anak-anak melakukan presentasi di depan sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang berdasarkan membawa catatan, ada juga yang berdasarkan presentasi menggunakan media digital yang mereka gunakan. Seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Nah, di kegiatan ini saya melatih anak benar-benar berliterasi matematis, di mana mereka bisa menuangkan apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh penalaran yang kemudian mereka aplikasikan dengan menggunakan media digital. Di bagian ini saya melakukan ice breaking bersama anak-anak untuk melatih fokus mereka setelah mengikuti pembelajaran ini, sehingga sebelum melakukan asesmen formatif mereka, saya uji dengan ketangkapan fokus mereka masing-masing agar mereka lebih fokus dalam mengerjakan asesmen formatif. Di bagian ini saya melakukan asesmen formatif untuk mengetahui kemampuan anak setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, di mana pembelajaran ini dilakukan sesuai dengan kesiapan belajar mereka masing-masing. Pada pelajaran hari ini siapa? Silakan Salsa. Dalam pembelajaran kali ini materi yang saya terapkan dan sehari-hari tanpa kita sadari kita telah melakukan interaksi dan memulasi dalam kegiatan pembelajaran matematika dengan asisten. Oke, tepuk tangan dulu untuk Salsa. Kesimpulan yang kamu dapatkan pada pembelajaran ini? Kita dapat menggunakannya untuk Oke, tepuk tangan untuk setelah pembelajaran Di dalam refleksi ini, saya menggunakan gerakan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi pada pembelajaran hari itu. Nah, di sini saya mengajak anak-anak untuk menggerakkan tubuh ataupun lambaian tangan untuk merefleksi pembelajaran agar lebih seru dan juga lebih semangat lagi anak untuk mengikuti pembelajaran, sehingga mereka akan mengungkapkan perasaan mereka melewati gerakannya masing-masing. kita nanti pertemuan berikutnya belajar tentang fungsi linear. Silakan kalian belajar. Paham ya? Demikianlah praktek baik saya yang sudah saya sajikan tadi dan saya paparkan dalam bentuk video. Semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, bagaimana kita bisa membenahi literasi matematis peserta didik kita melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan model PBL yang berbantuan dengan media digital. Terus maju, jangan putus asa, dan terus berinovasi. Salam guru hebat.